Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Imron Jazuli, absen 18. Saya Resma Dewi Esa, absen 23. Saya Muhammad Judilan Permawana, absen 15. Nah, di sini kami akan membahas mengenai replikasi database ya, menggunakan dua buah laptop sebagai master dan slave. Oke, pertama-tama kita pastikan kedua laptop terhubung ke jaringan yang sama. Kemudian kita masuk ke command prompt. Kita ganti nama menjadi checkping. Lalu kita ketik ipconfig untuk mengetahui konfigurasi IP kita, Lalu kita ping ke IP slave yang sudah tersambung ke WiFi yang sama. Di sini kita menggunakan WiFi yang sama, jadi kita menggunakan IP yang tertera di WiFi. Jika berhasil, maka akan ada balasan dari IP slave. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi XM file my ini pada XM. Kita tekan config pada MySQL di XM, kita klik my ini. Kemudian kita akan menambahkan server ID sama dengan 1, kemudian login sama dengan MySQL bin, kemudian bin log, format yaitu row, kemudian kita save, Ctrl save, dan kita close. Lalu kita jalankan MySQL pada XM. Baik, kita akan mengkonfigurasi bagian slave-nya. Kita buka CMD-nya dulu. Oke, kita pastikan kita dalam jaringan yang sama. Selanjutnya kita cek IP kita dengan ipconfig. Oke, IP kita .25. Selanjutnya kita ping ke IP masternya dulu, yaitu .34. Oke, ping berhasil. Selanjutnya kita masuk ke exam config my ini. Kita tambahkan di atas port 3306 ini server ID 2 karena kita sebagai slave-nya. Selanjutnya kita save, kemudian kita nyalakan MySQL-nya. Oke, kita selanjutnya akan membuat user pada user slave. Akan membuat user. Pertama-tama kita akan masuk ke directory XM MySQL bin. Lalu kita jalankan command MySQL -root untuk masuk ke terminal MySQL. Lalu kita akan membuat user dengan cara create user zidan, lalu persen agar user dapat mengakses dari IP manapun. Kemudian identified by 12345 yaitu passwordnya, lalu enter. Kemudian kita akan memberikan izin ke user agar bisa mereplikasi database master dengan cara grant replication slave on nama user yang sudah kita buat tadi. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan melakukan refresh dengan cara flash privilege yang bertujuan agar permission user yang baru kita buat tadi terrefresh atau perbarui. Kemudian kita melakukan command
show master status untuk mengetahui file dan position yang berguna untuk menyambungkan slave ke master. Kita akan mengecek database terlebih dahulu dengan cara show database. Lalu kita akan mencoba membuat database baru dengan create database replika. Sebentar. Kemudian kita akan menggunakannya dengan cara use replika. Lalu kita akan mencoba untuk membuat table baru dengan cara create table coba. Kemudian kita akan mencoba memasukkan data baru ke table coba dengan cara insert into table yang sudah kita buat tadi, yaitu coba, kolom pesan dengan value atau nilai tes replikasi, lalu enter. Kemudian kita akan cek isi table coba dengan cara select bintang from coba. Akan muncul pesan yaitu tes replikasi. Jika replikasi berhasil, maka tabel yang ada di master dengan tabel yang ada di slave akan muncul data yang sama, pesan yang sama. Kemudian kita akan cek dengan memasukkan data lagi ke tabel coba. Lalu kita akan mengeceknya di slave. Lalu kita akan melakukan pengecekan status master yang baru, yaitu dengan cara show master status. Di sini posisinya berubah karena kita melakukan insert baru ke sebuah table. Jadi setiap kita memasukkan data baru, maka posisinya akan berubah. Tetapi ini tidak akan merubah atau tidak akan memutuskan koneksi slave ke master. Baik, selanjutnya kita akan lanjut mengkonfigurasi atau mengkonekkan slave ke master. Pertama kita masuk ke MySQL-nya dulu dengan MySQL min-root, kemudian stop slave untuk menghentikan dulu atau menghentikan slave-nya terlebih dahulu agar tidak terjadi error. Kemudian change master itu master host ke IP masternya tadi 192.168.100.34. Lanjut master user tadi usernya Zidan, maaf typo. Kemudian master passwordnya, master password tadi passwordnya 12345. Lanjut ke master log binarinya, master log file tadi filenya di MySQL strip bin 605. Ada yang typo bin. Oke. Next ke master log postnya, yaitu post itu posisinya posisinya tadi di 2739. Nah oke. Kemudian yang terakhir master portnya, yaitu tadi 3306. Selanjutnya kita start slave-nya dulu, kemudian kita cek statusnya ini dengan show slave status /k. Oke. Dan di sini sudah berhasil connect ya. Kemudian setelah
terkoneksi, kita melihat database dengan perintah show database. Nah, ini untuk tampilan dari database, kita menggunakan database replika karena yang di master tadi membuat database replika. Kemudian kita menggunakan database replika dengan perintah use, kemudian kita menampilkannya dengan perintah show tables. Sudah tampil, untuk tabelnya ada namanya coba. Kemudian kita menggunakan perintah select from untuk menampilkan isi dari tabel coba. Kemudian ada tampilannya seperti ini, dan ini sudah menandakan bahwa slave-nya sudah terkoneksi dengan master. Kemudian kita akan melakukan tes di SQL Doc. Kita buka tabelnya terlebih dahulu. Kita open table. Nah, sudah muncul tabelnya. Kita tambahkan data baru dengan nama tes lagi. Kita refresh di bagian kanan. Kita refresh, kita klik yes, dan kita lihat di slide-nya dan kita refresh. Nah, sudah muncul data yang kita tambahkan tadi. Kemudian di bagian semesternya kita tambahkan lagi, kita coba lagi. Untuk datanya kita tambahkan satu lagi untuk mencoba. Kita beri nama hello. Nah, kemudian kita refresh lagi, kita klik yes, dan dilihat di slide-nya. Kita refresh dan sudah muncul datanya. Itu sudah menandakan bahwasanya master sudah terkoneksi dengan slave yang ada. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.